Belajar dari bukunya Didaiti dengan judul Gigih. Ketika dunia tidak melunak, maka kita harus menguat. Bercerita tentang musuh-musuh kesuksesan. Mungkin dari sebagian orang itu menganggap suksesnya ya berbeda-beda. Ada yang mungkin suksesnya dia menjadi penulis atau bisa menjadi orang kaya dengan banyaknya aset mungkin. Ya, setiap orang memiliki kesuksesan yang berbeda dan menganggap sukses itu berbeda. Namun dari setiap kesuksesan yang ada yang bisa mencapai kesuksesan itu, ada yang belum mencapainya. Tapi di sini akan ditekankan dengan belum, bukan tidak, karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Namun, apakah dia bisa mencapai kesuksesan itu? Nah, dari perjalanan untuk menuju kesuksesan itu akan terdapat musuh-musuh kesuksesan yang telah dirangkum dalam buku Gigih. Musuh-musuh kesuksesan yang pertama itu adalah merasa benar sendiri. Untuk mengembangkan diri, mungkin kita harus bisa mendengar nasihat orang lain. Disadari atau tidak, kebanyakan orang yang mencapai sukses adalah orang-orang yang bersedia menampung dan mencerna masukan dari orang lain. Nah, kita tuh tidak boleh menganggap egois kalau misalkan itu tuh benar, padahal sebenarnya kita butuh nasihat dari orang lain. Jika nasihat itu datang dari orang-orang terdekat, tentu nasihat itu datang bukan tanpa sebab. Mungkin mereka melihat ada sesuatu yang kurang atau salah pada diri kita. Maka kita harus introspeksi diri kalau misalkan emang apa yang kita lakukan itu adalah tidak baik. Dan mereka ingin membuat perubahan positif bagi diri kita, sehingga kita harus mendengarkan nasihatnya dan jika perlu harus melakukan perubahan dari apa yang mereka berikan kepada kita, begitu. Kemudian yang kedua adalah takut gagal. Saat seorang petinju memasuki ring, ia tahu ia akan terkena tinju dari lawannya, tapi ia juga tahu satu-satunya cara untuk menang bukanlah berdiam diri. Ia harus melayangkan tinju lagi dan lagi. Ada saatnya perlu berhenti melayangkan tinju demi melindungi kepalanya atau wajahnya, tapi ia akan kembali menyerang. Keraguan yang dipicu dari rasa takut dan gagal pasti itu bergelayut di benaknya jauh sebelum ia memasuki ring. Sama seperti halnya kita belum mencoba, kemudian kita takut ini akan gagal. Padahal kalau misalnya mencoba itu, kalau belum mencoba kan kita nggak tahu kalau itu akan gagal atau berhasil. Maka keraguan itu sebenarnya akan merusak rencana, akan merusak apa yang kita rencanakan satu persatu, kemudian kita ragu, maka habislah itu semua. Tidak akan menjadi apa-apa. Kepercayaan dirinya meningkat seiring terasahnya kemampuan. Ia tidak menomorsatukan rasa takut gagalnya, ia juga menyingkirkan ke belakang dan memanfaatkan rasa takut itu sebagai alasan untuk terus maju. Menjauhi kegagalan, sebab jika ditempatkan di depan, rasa takut hanya akan menjadi penghambat. Bukan hanya jadi penghambat, tapi juga menjadi bumerang bagi kita. Kalau misalnya kita takut atau ragu di depan, ya kita tidak akan terus maju dan tidak bisa melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Yang kemudian yang ketiga adalah terbiasa menunda. Emang enak banget ya kalau misalkan nunda-nunda pekerjaan. Sebenarnya kita sudah menyusun to-do list hari ini, cuman karena kita menunda dan akhirnya keenakan rebahan, misalkan keenakan main HP, scrolling, itu akan berakibat
tidak produktifnya aktivitas kita pada hari itu. Disadari atau tidak, menunda adalah kebiasaan buruk yang erat kaitannya dengan ketidakmampuan mengendalikan diri, dan bisa jadi kebiasaan buruk inilah yang membuatmu belum juga mencapai sukses tersebut. Ada bermacam alasan yang membuat seseorang memilih untuk menunda, dari tidak mood, tidak menyukai apa yang harus dilakukan, menganggap apa yang harus dilakukan itu terlalu merepotkan, bosan, takut tidak sempurna, hingga menunggu waktu yang tepat. Tapi sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk beraksi selain sesegera mungkin? Ya, jadi yang terbaik adalah kita menyegerakan waktu itu untuk melakukan sesuatu, karena penundaan akan menghambat kita untuk menjadi sukses. Kemudian yang keempat adalah meragukan diri sendiri. Seorang pemanjat tebing memandang puncak tebing yang menjulang tinggi. Segala perlengkapan yang telah dipersiapkannya dengan baik berada dalam genggamannya. Perlahan teman-temannya sesama pemanjat tebing mulai mengambil langkah pertama. Tapi ada satu orang yang ragu terhadap lawan-lawannya itu. Keraguannya terhadap kemampuan diri begitu kuat menahannya, membuatnya melupakan tujuan awalnya mendatangi tempat itu, membuatnya melupakan segala keterampilan yang telah diasahnya. Akibat keraguannya, ia hanya menjadi penonton pasif yang menyaksikan kegigihan orang lain atau teman-temannya yang menjadi lawannya, sehingga sukses mencapai puncaknya, sedangkan ia terus berada di posisi awal karena keraguannya. Yang kelima adalah tidak punya visi. Hidup dengan tidak punya visi, kita berarti ya berjalan aja seperti air yang mengalir. Kita tidak punya tujuan hidup akan seperti apa. Jika tidak punya visi, ya berarti kita tidak merencanakan hidup kita ke depannya akan seperti apa. Orang tanpa visi hanya akan dilingkupi kebingungan. Ia tak akan mampu bersaing, juga tak akan mampu berprestasi dan tampil hebat. Biasanya persoalan tidak punya visi ini dihadapi seseorang yang kekurangan ide mengenai hal-hal yang perlu dicapainya. Disinilah wawasan kita tentang visi dan misi sangat dibutuhkan. Kemudian yang keenam adalah tidak konsisten. Mungkin kita yang pertama pada awal kita merencanakan sesuatu, awalnya kita menggebu-gebu untuk mencapai tujuan tersebut. Namun di pertengahan jalan mungkin kita akan jenuh atau akan bosan, dan akhirnya kita tidak konsisten dengan tujuan yang telah kita buat dan rencana-rencana yang kita buat untuk mencapai tujuan tersebut. Kamu jadi sering memilih untuk rebahan dibandingkan melanjutkan kewajiban, fokusmu terpecah oleh sosial media atau cuci mata di e-commerce meskipun tidak ada yang perlu kamu beli dalam waktu dekat dan tidak ada urusan darurat yang harus mengharuskan kamu untuk menjelajahi toko online tersebut. Atau mungkin kamu sudah membuat daftar hal yang ingin dicapai, sudah terbayang olehmu berapa lama kamu bisa mencapainya dan apa saja tahapan yang perlu kamu lewati. Dan yang ketujuh adalah terbuai oleh zona nyaman. Kita terlalu nyaman dengan zona kita yang sekarang. Misalkan kita hanya ingin rebahan saja, yang mungkin yang masih kuliah itu ya udah kuliah aja gitu, tidak menambah skill untuk menghadapi nantinya di dunia pekerjaan. Ya gitu. Jika kamu terbuai oleh zona nyaman, mulailah memberanikan dirimu melangkah meninggalkannya agar kamu bertumbuh. Ada banyak ide, inspirasi, dan pengalaman berharga yang dapat menuntunmu pada kesuksesan yang hanya akan kamu dapatkan saat melangkah keluar dari zona nyaman. Kadang musuh terbesar kita dalam meraih kesuksesan adalah diri kita sendiri. Bila kita belum sukses, ini saatnya jujur pada diri kita sendiri dan menjawab, ada apa di balik ketidaksuksesan kita?